gitu. Maksudnya kalau udah gede kayak gue. Iya, kalau gede di sini mungkin masalahnya lu gak bakal bisa nemu orang yang cocok. Gue kasih tau lu ya. Aha. Atau supaya orang gak bilang gue jomblo. Oh, itu lebih bahaya lagi ya. Iya. Atau Lu pernah kasih tau gue sih lagu Bruno Mars. oke. Lu nggak mau ngomong film Indonesia. Kita di Indonesia kan. No, you want it no more gitu. Kamu tidak butuh itu gitu. Pencarian yang kudus Kak, karena ketika kita mencari pasangan, sebenarnya Tuhan juga ikut di sana. Selamat datang kembali di dalam 5 Minute Enlightenment dan masih bersama dengan Jevin dan saya sendiri. Kamelki. Kita masih tetap membahas hal yang sama ya bro. Ya, what is dating? What is dating, dan kita sudah bahas tentang persoalan yang terjadi dalam dunia kita hari ini, yang Dunia dating ya. dunia dating, dan kemudian kita bahas tentang definisi sederhananya, Ya. kita bahas tentang sejarahnya, yang juga di dalam Alkitab secara tidak langsung sebenarnya memberitahukan kepada kita bahwa tujuan pacaran atau tunangan itu adalah satu, pernikahan, Membangun rumah tangga. Maka pertanyaan menarik selanjutnya kan, itu kan dunia Alkitab bro, Ya, itu ya. kan sejarahnya, Itu teorinya. gitu. Ya. Gimana sih kita hari ini, kapan sih, kalau anak remaja itu kan pengen tahu kan, anak-anak teman-teman kita anak muda itu kan pengen tahu, kapan sih gue harus pacaran, apa sih syarat-syaratnya. Betul. Kira-kira bro ada usulan apa buat kita teman-teman ini? Ya, teman-teman, itu dan Kamelki itu pertanyaan yang sering banget ditanyakan. Kapan gua harus pacaran? Gue sudah. Ya, dan gue juga sudah. Berarti ini persoalannya teman-teman. Ya, persoalanmu. Ya, dan Kapan? tidak usah dibahas. Bukan kayak gitu ya teman-teman. Dan Kamelki, kapan harus pacaran? Ada waktu saya tanya-tanya anak-anak muda, mereka bilang waktu udah gede. Gitu. Maksudnya kalau udah gede kayak gue. Iya, kalau gede di sini mungkin kalau usianya udah udah tua kali ya, udah matang, kaya, Oke. apa ya, finansialnya matang maksudnya. Oke. Udah ada ini, udah ada itu mungkin. Tapi kan itu gak bisa jadi jaminan ya Kak. Iyalah, belum Iya. tentu juga orang yang seperti itu punya kedewasaan yang Betul. baik. Iya, betul. Jadi itu belum bisa jadi jawaban yang pertama. Oke. Yang kedua, ada juga anak-anak muda yang bilang waktu udah nggak labil atau alay lagi Kak. Gitu. Yang kayak waktu udah nggak ngomong semangat kakak. Yang udah nggak main TikTokan lagi mungkin. Yang gini-gini. Gitu Kak. Oke, terus ada lagi gak? Ya itu kan ya nggak bisa jadi jaminan acuan lah ya. ya. Ada juga yang bilang waktu udah cukup uang. Gitu. Pertanyaannya kapan lu cukup uang? Iya betul. Yang selanjutnya juga mereka bilang waktu udah saling cocok. Masalahnya lu gak bakal bisa nemu orang yang cocok. Gue kasih tau lu ya, Aha. menikah pun belum tentu cocok. Ini yang udah nikah loh. Tapi sama istri ada kecocokan lah, mesti ada Ya. kecocokan. Betul. Ya. Tapi Ada. sampai kapan? Betul. Gak ada yang sempurna gitu. Betul, nggak ada Jadi yang dengan kata lain, waktu udah cocok tuh gak bisa jadi acuan ya kayak. Ya. Gitu. Karena itu proses. Waktu udah baptis dan CD. Oh, Mungkin karena di baptis, di CD. jadi merasa agak rohani gitu ya. masa itu bisa jadi acuan Iya. bro? Dan mereka harus tahu bahwa banyak masalah dating yang toksik itu terjadi di gereja. Oh. Anak-anak Kristen gitu. Ya. Dan itu mengerikan sih. Jadi gini jawaban saya. Kak. Kapan harus pacaran? Waktu udah paham pacaran dengan benar dan dapat melakukannya dengan baik. Berarti udah harus ngerti ya. Benar. Waktu sudah tahu Mm-mm. dan dapat melakukan dengan benar. Oke. Gitu. Jadi kalau lu teman-teman udah tahu apa itu pacaran, lu baru boleh pacaran, dan lu udah siap hati bahwa gua akan melakukan proses relasi ini dengan benar. Kalau kita tamanya dengan benar di dalam Tuhan. tentunya. Betul. teman-teman. Maka pacaran lah. Pacaran lah. Berarti bisa jadi pertanyaan nih, kalau contohnya ini udah mulai ada pendekatan nih, tanya tuh sama teman lo, sama cewek atau cowok lo, Ya.
Udah ngerti belum? Udah tahu pacaran belum gitu ya. Udah bisa buat dengan baik belum? Ya. Gitu. Dan itu yang kita mau bahas selanjutnya. Oke. Paham apa dan melakukan apa gitu Kak. Nah, paham ini teman-teman, yaitu dia paham what is dating. Apa itu pacaran? Oke. Jadi tanya dia, lu udah ngerti, lu mau pacarin gua? Lu udah ngerti pacaran belum? Gitu, tanyain gitu. Kalau dia masih bilang pacaran itu adalah memadu kasih, yang penting bisa supaya saya nggak kesepian, aduh jangan dah gitu. Atau supaya orang nggak bilang gua jomblo. Oh, itu lebih bahaya lagi ya. Iya. Atau karena dia berpikir bahwa kalau dia punya pacar maka dia bahagia. Oh, itu salah. Betul. Yang kedua, ketika kita sudah paham dan dapat melakukan, what is the purpose of dating? Oh, tujuannya ya. Ya, apa tujuan dari pacaran? Kalau tadi kita bahas tujuannya satu, membangun rumah tangga di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, menikah. Ya, nah, persoalannya lu baru umur 11 tahun, 12 tahun. Betul. Mau menikah. Betul. Jadi memang lebih baik ketika pacaran itu dimulai di usia-usia yang sudah matang. Kayak bro lah. Ya. Bukan gitu. Yang ketiga, ketika dia sudah mengerti apa yang harusnya terjadi di dalam berpacaran. Ketika dia ngerti di dalam perpacaran tuh dinamika apa yang harusnya terjadi. Nah gitu kan. Karena banyak orang yang pacaran tapi nggak tahu pacaran tuh nanti gue ngapain. Oke. Jadi gitu cuma kan. asal-asalan doang. Asal-asalan dan akhirnya juga karena isinya semua itu ya yang sampah-sampah itu. Di awal tadi ya. Iya, akhirnya jadi bahan eksperimen gitu kan. Wow. Karena memang nggak pernah tahu apa yang harusnya terjadi dalam perpacaran. Makanya bisa bahaya kalau dia nggak ngerti. Betul. Ya. Yang keempat, seperti apakah aku seharusnya dalam berpacaran? Itu maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini loh, sebelum kita membuat memaksa bukan mengajak orang lain berpacaran, kita harus tahu dulu diri kita ini, aku harus seperti apa ketika berpacaran. Berarti harus kenal diri dulu dong. Kenal diri dulu gitu. Oke. Harus bahagia dulu gitu kan. Kalau lu belum bahagia, lu jangan pacaran. Jangan pacaran. Maksudnya adalah jangan berpikir bahwa kalau punya pacar baru gue bahagia gitu. Jangan meletakkan kebahagiaan kepada apa yang ada di luar. Oke. Gitu. Kebahagiaan hanya ada di dalam Tuhan. Jadi pastikan diri lu bahagia. Kalau enggak nanti lu membuat orang lain jadi kesusahan karena memaksa orang lain untuk membahagiakan lu. Ya. Dan itu toksik. Betul. Ya. Jadi mulailah berpacaran ketika lu tahu bahwa lu bahagia. Maka ini juga penting Kak, karena ketika pacaran itu kan kita juga akan punya resiko untuk putus. Oh. Nah, ini juga penting sekali nih ketika kita tidak bahagia dulu di dalam diri kita, ketika kita putus tuh bisa bahaya banget. Bisa karena kita menggantungkan kebahagiaan kita kepada pacar kita itu kan. Bahkan bisa dikatakan lu jangan menggantungkan harapanmu sama manusia. Ya, betul. Bahkan kalau bisa dikatakan jangan menggantungkan harapan sama pacar. Iya. Itu juga manusia. Kan? Ya gak mungkin pohon lah. Betul. Jadi kenal diri baik-baik dulu sebelum kita ajak orang lain berpacaran. Gitu. Karena jangan sampai lu hanya jadi batu sandungan buat orang yang lu pacari. Oke. Gitu, nah, kira-kira apa yang harus terjadi setelah itu, bro? Dan yang selanjutnya adalah begini, anak muda memahami dating dari sumber yang salah, Kak. Maka itu 4 persoalan di awal tadi itu yang kita harus pahami itu jadinya salah. Karena banyak anak muda itu nggak memahami pacaran yang benar karena mereka sering lihat dari sumber yang salah. Contohnya apa? Contohnya lagu-lagu cinta kita hari ini syarat dengan nafsu dan perbudakan cinta. Bucin. Betul. Kamu ingat lagu apa kira-kira? Yang lagu cinta tapi gak jelas gitu. Lu pernah kasih tau gue sih lagu Bruno Mars. Oke, ya betul. Yang mari kita guling-guling di lantai. Dan kita matikan lampu dan betul. Itu ya? Ya, betul. Ya. Kan itu anak muda suka ya. Itu judulnya apa ya? Versace on the floor. Gitu. Itu enak banget sih lirik. Bukan liriknya yang enak. Musiknya enak. Ya, betul. Tapi isinya itu dosa seksual parah. Oke. Ya, nanti kita bahas itu kan. Oke. Itu. Dan film-film kita yang ditonton oleh kaum muda, film-film tentang cinta, cintanya juga cinta yang rusak. Contohnya apa? Contohnya 50 Shades of Grey. Oh itu. Oh ya. Oke. Tahu itu kan filmnya. Terkenal banget. Ya, terkenal. Ya. Dan
kartun-kartun kita hari ini Kak. Juga ada satu jenis kartun. Lu nggak mau ngomong film Indonesia. Ya, kita di Indonesia kan. Nanti situs ini diblokir. Gitu. Ada kartun hentai. Kartun hentai ya betul. Iya, dan ngeri banget Kak. Karena banyak anak muda yang saya tangani itu akan terangsang kalau nonton kartun hentai itu. Jadi terangsangnya bukan karena lihat film porno yang dimainkan oleh manusia asli, tapi karena kartun. Itu juga penyakit kan? Ya. Itu penyakit psikologi sebenarnya. Ya. Itu terjadi hari ini. Ya. Dan itu kartun loh Kak. Berarti ini kan dikonsumsi oleh anak-anak remaja, remaja yang anak-anak remaja lah. Suka anime, manga dan sebagainya. Ya, betul, ini mengerikan sih. Betul. Dan banyak ajaran-ajaran yang tidak benar soal cinta dicokoki lewat film. Dan akhirnya karena kita memahami dari sumber yang salah, kita berperilaku pun salah. Gitu. Jadi pemahaman yang salah membawa pada praktik dating yang salah. Akibatnya apa? Akibatnya tadi kita sudah banyak bicara seks di luar nikah muda, putus nyambung, jadi fuckboy, fuckgirl, suka selingkuh, pacaran sama 10 cewek, 10 cowok gitu. Aku ingat kalau di NTT itu bro, waktu kan dulu pernah pelayanan di NTT kan, tukang selingkuh. Iya betul, tukang selingkuh banyak banget, pelakor. Pelakor hari ini kan pelakor. Iya pelakor, betul. Nah salah satu contoh yang tadi yang kita sudah singgung itu lagunya Bruno Mars, Versace on the Floor. Semoga dia dengar ini. Teman-teman kita gak bahas liriknya seluruhnya, tapi kalau kita lihat di pre-chorusnya saja Kak, itu ada dia bilang, so baby let's just turn down the lights and close the door. Matiin lampu, tutup pintu. Ngapain itu? Baca Alkitab bro. Lalu dia bilang, oh I love that dress but you won't need it anymore. Aku suka bajumu tapi kamu lagi gak butuh itu sekarang. Dan gue juga gak butuh kali ya. Ya. No, you won't need it no more. Gitu. Kamu tidak butuh itu. Gitu. Let's just kiss till we are naked, baby. Lu bayangin gak, Jack? Jadi tadi kan kita bahas tentang persoalan. Bahkan dunia kita hari ini saja, melalui media yang kita dengar, itu mengajarkan kita tentang persoalan seks kan. Yeah. Yang bisa menjadi toksik di dalam berpacaran kita. Dan itu kita gak sadari. Betul. Ada di dalam musik yang kita dengar tiap hari dan sebagainya. Itu mengerikan sih. Lu suka dengar lagunya gak sih? Karena buat materi ini gue dengerin. dan refnya kan Versace on the floor, take it off for me now girl. Versace itu kan merek ya. Brand kan, brand baju. Itu sudah ada di lantai. Versace on the floor. Berarti busananya sudah busananya lepas. Merek itu ya, sudah terlepas. Ya. Take it off for me. Jadi untuk laki-laki kalau dalam konteks Bruno Mars. Ya, betul. Jadi buka itu untukku. Dan memang seks, hawa nafsu itu selalu bersifat sangat ego. Untuk aku gitu. Padahal kalau kita lihat ya, maksud seks di dalam kekristenan itu sesuatu yang mulia bro. Sesuatu yang mulia. Betul. Dan untuk Tuhan sebenarnya. Ya, didesain untuk glorify God. Ya, betul. Dan itu yang di sini saja kelihatannya salah sekali. Ya. Kita akan bahas itu di topik-topik mungkin yang lain ya. Nanti soal lagu-lagu. Mungkin nanti ada bahasan kita selanjutnya. Ya, betul. Bisa jadi topik. Ini hanya satu contoh gimana kita mengkonsumsi sesuatu yang kelihatannya oke, padahal pesannya toksik. Betul. Dan ini berpengaruh pada gaya lu berpacaran. Ya. Gitu, teman-teman. Tujuannya cuma satu, seks saja. Iya. Ya. Jadi di bagian akhir ini Kak, saya mau menyimpulkan what is dating. Jadi saya menambah definisi yang Kak Melki sudah berikan di awal. Menurut saya begini, dating atau pacaran adalah pencarian yang kudus. Pencarian yang kudus Kak, karena ketika kita mencari pasangan, sebenarnya Tuhan juga ikut di sana. Di dalam maksud dan tujuannya. Kita menemukan pasangan hidup itu juga karena Tuhan menolongnya. Tuhan mempersiapkan pasangan, tapi kita tahu kita harus berusaha menemukannya. Maka itu sebuah pencarian yang kudus bukan? Ya betul. Iya, jadi jangan pernah cari sembarangan. Apalagi sekarang berkembang dengan cari pasangan secara online. Kita akan bahas itu nanti lagi. Betul, kita harus bahas itu bro, dating online. Apakah salah atau tidak? Ya betul.
Lalu itu dating adalah pencarian yang kudus dari pasangan hidup dan proses mengenal, menanti dan membentuk karakter. Ya. Jadi proses dari pacaran itu mengenal dulu Kak. Ya. Jangan baru kenal 1-2 hari sudah kasih semuanya tubuhku, jiwa, raga. Demi cinta. Demi cinta. Ya. Ya, tiba-tiba dia tinggalin lu dan hancur. Betul. Juga proses menanti. Nah, itu ini yang gak gampang. Ya. Jadi banyak orang nggak bisa tahan sabar untuk menanti, akhirnya jatuh dalam dosa seks pranikah. Dan juga membentuk karakter, Kak. Jadi di masa dating itu karakter kita sebenarnya dibentuk, mengalami sebuah proses benturan, konflik, berantem, putus nyambung. Tapi itu semua tuh berantem yang ya, bukan sesuatu yang berantemnya yang remeh-temeh gitu ya. Nggak berantem gara-gara kenapa sih kalau gua suruh lu makan kenapa nggak makan? Ini pacarannya debat antara ayam atau telur duluan. Konfliknya soal remeh-temeh, bukan. Konflik tetap ada tapi harus mahal. Kira-kira gimana itu konflik yang mahal, bro? Misalnya kenapa dia tidak hidup berprinsip, begitu-begitu. Kenapa dia kok orangnya egois? Bisa nggak sih kalau ditambahin nggak sih? Kalau contohnya gini nih. Kan tujuan dating itu kan pernikahan tuh. Pernikahan. Kenapa sih waktu dating itu kenapa kita nggak ngomongin hal-hal yang akan kita persiapkan ke depan? Bisa nggak sih? Betul, bagus juga sih, Kak. Betul. Dan itu memang harus. Bahkan bisa berantem loh di situ. Ya, dan itu berantem yang mahal. Ya, betul. Ya. Jadi sesuatu yang mahal. Berantem boleh, tapi sesuatu yang mahal. Jadi jangan berantem yang nggak jelas. Ya, gitu. Yang nggak ada nilainya lah ya. Ya. Terus juga semua itu demi masa depan satu rumah tangga yang sehat dan memuliakan nama Tuhan. Ini yang sering miss di dalam konteks berpacaran anak-anak muda hari ini. Ya. Betul. Jadi kira-kira itu yang mau saya terangkan soal kapan harus berpacaran dan bagaimana kita harus memahami soal pacaran. Berarti boleh lah bro ya. Bahan ini contohnya kan teman-teman sudah dengar nih. Mulai malam ini lu kasih tau pacar lu kalau sudah mulai pacaran, tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tadi, lalu kalau dia sudah bisa jawab dengan baik, maka berpacaran lah. Bisa kan? Betul. Itu jadi topik yang bagus buat memulai relasi berpacaran. Jadi obrolan teman-teman setiap hari itu tidak hanya sekedar lu sudah makan belum, lu sudah mandi belum, kamu begini, kamu gitu, enggak. Tapi ada sesuatu komunikasi yang sangat berharga. Betul. Kira-kira ada kesimpulan nggak, bro? Ya, kesimpulannya adalah begini, rekan-rekan, sebelum memulai pacaran, anak muda harus memahami dulu 4 aspek penting dari pacaran. Oke. Pertama, apa itu pacaran? Apa tujuan pacaran? Apa yang seharusnya terjadi dalam berpacaran? Dan apa yang seharusnya aku lakukan di dalam berpacaran? Ya, itu harus dipahami. Oke. Dan yang kedua adalah banyak orang salah berpacaran karena belajar pacaran dari sumber yang salah. Anak muda harus belajar arti cinta dari sumber cinta yang sejati, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Maka mau tidak mau teman-teman kalau mau pacaran itu mesti kenal siapa Tuhan dulu. Gak bisa hanya sekedar aku suka lu suka gue lalu kita suka-suka, enggak. Ya, betul. Harus dasarnya adalah cinta dari yang pemilik cinta itu. Ya, Kristus. Ya, betul. Ya. Itu saja pembicaraan kita di titik ini dan kita akan bicarakan nanti apa saja langkah-langkah kalau kita sudah mulai pacaran, apa saja yang harus kita lakukan di dalam menjalani hubungan itu. Stay tune teman-teman. God bless. God bless.